Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam yang maha besar dan maha agung. Puji syukur, salam dan selawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang tumbuh di langit dan di bumi, yang sudah ada bersama zat, bersama makhluk. Apa saja yang terjadi, apa saja yang tumbuh, itu adalah benar. Tidak ada kesalahan di dalam pertumbuhan. Tidak ada kesalahan dalam setiap kejadian, setiap peristiwa. Itu tidak ada kesalahan. Semuanya itu didorong oleh hukum sebab akibat. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya, ada alasannya, ada dasar hukumnya. Nah itu. Jadi Allah itu adalah kebenaran yang meliputi diri manusia. Apa yang meliputi diri manusia? Itu ukuran-ukuran hukum sebab akibat. Itu yang meliputi. Contohnya saja, ukuran tubuh kita kecil. Ukuran tubuh kita gemuk. Ukuran tubuh yang gemuk, itu memberatkan ke badan. Itu yang terjadi. Itu hukum akibat. Itu tidak salah. Tapi kalau ukuran tubuh kita kecil, itu membuat badan kita ringan. Itu adalah kebenaran, hukum akibat. Jadi orang yang bertubuh kecil mengharapkan badannya berat, itu tidak bisa. Orang tubuhnya yang besar menginginkan badannya ringan, itu tidak bisa. Jadi itu kebenarannya seperti itu. Apabila tubuh kita kotor, yang tumbuh apa? Penyakit. Tetapi jika tubuh kita kotor, kita menginginkan sehat, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Begitu pula orang yang bersih.
Orang yang bersih apa yang tumbuh di badannya? Sehat. Nah, tidak mungkin kita menginginkan orang yang jiwa ragamnya bersih, ya, yang tumbuh itu kekotoran di badannya. Tidak mungkin. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ini adalah hukum akibat kebenaran. Nah, kebenaran itu tidak bisa ya, dibolak-balik. Nah, kebenaran itu dasar hukumnya kuat. Jadi apabila orang kafir menginginkan surga itu tidak akan dapat. Karena badannya kotor. Jiwa raga kotor. Jiwa raga yang kotor itu merusak diri. Memecah belah diri. Akibatnya diri orang-orang kafir itu menjadi tidak sempurna. Ya, itu tidak bisa masuk surga. Kalau mengharapkan surga, ya, dengan tubuh yang kotor, jiwa raga yang rusak, itu tidak akan bisa. Itu hukum alam. Itu hukum akibat. Nah, itu. Jadi itu yang diperhatikan. Ya, itu. Jadi ya, manusia menerima akibat yang sebenar-benarnya akibat, ya, yang tumbuh dari dirinya, ya, tumbuh dari perbuatannya, kondisi badannya. Akibat yang ditanggung oleh manusia itu bukan keinginan dari Tuhan, keinginan sewenang-wenang dari Tuhan, bukan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tuhan tidak pernah berkeinginan, Allah tidak pernah berkeinginan, ya, menginginkan kita sakit. Allah tidak pernah menginginkan kita terluka, hancur. Tidak ada keinginan Allah seperti itu. Begitu pula Allah tidak pernah berkeinginan kita menjadi orang suci, menjadi orang mulia. Tidak ada. Nah, semuanya itu tumbuh dari diri. Nah, tumbuh dari perbuatan, dibentuk oleh perbuatan, oleh amalan kita sendiri. Nah, itu. Ya, nah, usaha kita membersihkan diri kita, itulah yang membentuk kita menjadi bersih, suci, mulia. Nah, itu. Nah, jadi manusia terikat secara hukum. Ya, dari tubuh yang kotor. Nah, dari tubuh yang kotor di situ tumbuh penyakit. Itu terikat secara hukum. Penyakit itu tumbuh dari tubuh yang kotor. Itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari. Nah, itu. Ya. Nah, itu deh. Selama tubuh kita kotor, selama itu penyakit tumbuh di badannya. Ya. Nah, itu deh. Ya. Apakah Allah bisa menghentikan proses itu? Tidak bisa. Karena itu ketentuan. Itu ketetapan. Apabila tubuh kita kotor, dari tubuh yang kotor tumbuh penyakit, nah, itu ketentuannya, itu hukum alamnya. Allah tidak bisa menghentikan proses itu. Itu artinya manusia menanggung risiko dari perbuatannya sendiri. Kenapa kita membiarkan diri kita kotor? Nah, itu kenapa? Nah, itu bersihkanlah diri. Nah, kalau diri kita bersih, tentu penyakit tidak tumbuh di badan. Begitu caranya. Itu ilmunya. Itu. Ya. Nah, jadi kita tidak mungkin mengharapkan pertolongan Allah. Ya, sementara hukum-hukum itu, hukum seakibat itu terikat, menyikat diri kita. Tidak bisa. Itu. Sehingga saya mengatakan manusia ditolong dengan ilmu. Manusia ditolong dengan amalan. Nah, manusia itu sendiri yang harus berusaha membersihkan dirinya, memelihara dirinya. Manusia itu sendiri yang beramal.
yang berusaha menyempurnakan jiwa raganya. Bukan usaha Tuhan. Bukan Allah yang berusaha menyempurnakan diri kita, membersihkan diri kita, bukan. Tapi diri kita sendiri yang berusaha membersihkan diri, membentuk diri, menyempurnakan diri. Jadi itu tuntutan kepada manusia. Jadi Al-Quran mengatakan tiap-tiap diri manusia itu harus mengikuti tahapan demi tahapan, proses demi proses dalam membangun jiwa raganya. Artinya manusia harus beramal untuk mencapai tingkat yang sempurna, tingkat kemuliaan, tingkat derajat yang tertinggi. Manusia harus berusaha beramal. Nah, itu datang dari usaha manusia itu sendiri. Tidak. Jadi itulah yang dikatakan kebenaran. Kenapa itu? Manusia terikat hukum. Seperti sholat, itu alat untuk menegakkan diri. Gerakan-gerakan sholat itu memanaskan tubuh, mengangkat jiwa raga, mendorong pertumbuhan. Kalau kita tidak sholat, bagaimana? Tentu melemahkan kepada tubuh. Tidak mendorong pertumbuhan, tidak mengangkat diri kita. Tentu kita jatuh, jiwa raga kita jatuh, runtuh, tidak terbentuk. Itu kalau kita tidak sholat. Jadi manusia terikat dengan sholat untuk mengangkat dirinya. Harus sholat supaya jiwa raganya terangkat. Kalau tidak sholat, jiwa raganya jatuh. Hukumnya seperti itu. Itu. Tidak. Kalau kita ingin membentuk diri, sholatlah. Kalau tidak ada keinginan untuk membentuk diri, tidak ada keinginan, tidak usah sholat. Hukum-hukumnya seperti itu. Begitu pula bagaimana dengan agama-agama di luar Islam. Jadi apabila ada orang-orang yang di luar Islam mendengar kaji saya, berpikirlah, ibadah yang dikerjakan dalam agama di luar Islam, ibadah yang mereka kerjakan itu caranya bagaimana? Cara beribadahnya, gerakannya, cara berdirinya, cara duduknya, gerakan tangannya, segala macam. Apakah ibadah itu mampu mengangkat jiwa raganya, menegakkan diri, menghidupkan, membentuk, memagar? Coba pikirkan itu. Seperti sholat, gerakan ruku sujud, itu berfungsi memecah belah kekasaran jiwa raga. Berfungsi meluruskan, memperhalus jiwa raga. Itu berfungsi. Tapi ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di luar Islam, apakah ibadahnya berfungsi untuk meluruskan jiwa raga, memperhalus dirinya? Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang berada di luar Islam, apabila jiwa raganya kasar, bagaimana cara memperhalusnya? Tak tahu dia. Apabila jiwa raganya lemah, bagaimana memperkukuhnya? Apabila jiwa raganya jatuh, bagaimana mengangkatnya? Bagaimana ilmunya? Bagaimana caranya? Itu tidak ada di luar agama Islam, itu tidak ada itu. Adanya itu hanya dalam ajaran Islam. Ibadah Islam itulah yang mampu mengangkat, menegakkan, meluruskan. Tetapi ajaran-ajaran agama di luar Islam tidak mampu. Seperti ruku sujud itu kan, kalau kita melakukan ruku, itu kan sama artinya melipat tubuh.
kita melipat tubuh. Ya, kalau kita berdiri setiap hari, tidak pernah melipat tubuh, badan kita terasa tegang. Ya, tegang, keras. Tetapi kalau kita melakukan ruku, itu sama artinya melipat tubuh. Itu yang keras itu dipatahkan itu. Dilunakkan dengan ruku itu. Dilembutkan. Itu. Sujud itu. Sujud itu menjatuhkan manusia. Kepada yang halus. Kalau tubuh kita kasar, jiwa raga kita kasar, kita lakukan sujud. Kekasaran jiwa raga kita lepas, pecah, hilang. Jiwa raga yang kasar berubah jadi halus. Itu dengan sujud. Sujud itu meringankan. Meluruskan yang bengkok. Itu tujuannya. Tujuan dari ruku sujud dalam sholat. Itu dia. Itu manfaat. Tetapi agama-agama di luar Islam, ibadah yang mereka kerjakan, itu manfaatnya apa? Berapa persen, berapa besar manfaatnya? Itu dikaji. Tuh. Karena berakibat. Beribadah itu kan sama artinya bergerak. Di dalam ibadah itu kita kan bergerak atau gerakan itu berfungsi memanaskan, mengangkat, menegakkan, memperkuat, memperkukuh. Itu berfungsi. Gerakannya seperti apa? Bagaimana ukurannya, tata caranya, gerak-geriknya, itu diperhitungkan. Bukan sembarangan. Itu. Orang di luar agama Islam, cara ibadahnya bagaimana? Apakah cara ibadahnya mampu meluruskan dirinya, mengangkat, menegakkan, memperkokoh jiwa raganya? Tidak. Itu dia. Sehingga Al-Quran mengatakan, yang mengikuti ajaranku, yang masuk ke dalam golonganku, itu yang masuk surga. Karena jiwa raganya terbentuk. Tapi orang-orang yang berada di luar agama Islam, jiwa raganya tidak terbentuk, tidak terangkat. Tidak sempurna. Karena ibadah yang mereka kerjakan tidak mampu mengangkat dirinya. Tidak mampu meluruskan. Tidak mampu membentuk. Tidak mampu menyempurnakan jiwa raganya. Akibatnya jiwa raganya runtuh. Tidak ada pembentukan. Itu neraka. Itu neraka itu. Sama seperti tukang kayu. Kayu itu dipotong. Dibikin meja, dibikin kursi. Kayu yang bagus, itu bisa dibikin kursi. Kalau kayunya tidak bagus, lapuk. Itu dibuang seperti sampah. Manusia seperti itu. Manusia yang terbentuk jiwa raganya, itu masuk surga. Manusia yang jiwa raganya tidak terbentuk, runtuh, tidak terangkat, tidak kokoh, hancur jiwa raganya, tidak ada pembentukannya, itu dibuang ke neraka. Tidak. Jadi untuk mengangkat itu diperlukan gerakan. Diperlukan ibadah amalan yang mampu untuk mengangkat, membentuk, menyempurnakan. Tetapi kebanyakan manusia ibadahnya salah. Ibadahnya tidak tepat, tidak benar. Tata caranya, ukurannya, gerak-geriknya. Itu tidak mampu mengangkat, tidak mampu membentuk. Akibatnya jiwa raganya tidak sempurna. Itu terancam neraka. Tidak. Sehingga Al-Quran mengatakan manusia dihadapkan ke neraka. Karena salah dalam beribadah. Tidak. Jadi ibadah diperlukan untuk mengangkat jiwa raga manusia, membentuk, menyempurnakan diri manusia. Kalau tidak mau beribadah, ya tidak terangkat. Itu.
Orang-orang di luar agama Islam itu ibadahnya bagaimana? Tidak sepenuhnya. Itu. Ya, tidak sempurna. Tata cara ibadahnya, ibadahnya tidak mampu mengangkat jiwa raganya. Gerakan-gerakan ibadahnya tidak lengkap. Itu. Ya. Kalau ada umat lain yang mendengar kaji ini, pikirkanlah kembali. Itu. Itu dia. Ya. Bertuhankan kepada yang bermanfaat. Pegang yang bermanfaat. Gerakan yang bermanfaat, ibadah yang bermanfaat, yang mampu membentuk jiwa raga. Jangan kita mempertahankan ibadah yang tidak mampu membentuk jiwa raga kita. Ya, jadi, kadang-kadang ibadah itu lemah, tidak mampu mendorong pertumbuhan, karena salah gerakannya. Ya, cara ibadahnya salah, cara dia beribadah salah. Ya. Nah, itu tidak mampu membentuk jiwa raga, mengangkat diri. Tidak mampu. Lemah. Akibatnya jiwa raganya tidak sempurna. Itu terancam neraka. Ya. Dan jadi dikembalikan kepada manusia. Pikirkanlah itu. Jadi itulah kebenarannya seperti itu. Itulah yang dikatakan kebenaran. Tentu kalau dikaji panjang ya. Nah, ya, kalau untuk menyempurnakan kaji ini, tentu saya harus menjelaskan panjang lebarnya. Ya, tidak mungkin dalam waktu singkat, pendek, tidak mungkin. Itu. Ya. Itu. Ya. Nah, jadi masuklah ke dalam agama Islam sepenuhnya. Karena di dalam ajaran Islam, ya, di dalam itu ada amalan. Amalan yang berfungsi mengangkat, membentuk jiwa raga manusia. Nah, itu dia. Ya. Ya. Jangan dikatakan berat. Karena itulah jalan manusia. Ya, di dalam ajaran Islam ada sholatnya, ada puasanya, ada sedekahnya, ada hajinya, ya, ada penyembelihan binatang kurban. Nah, itu jangan dikatakan berat itu. Nah, itu. Ya. Karena itu jalan manusia untuk membentuk diri. Kalau manusia diam bagaimana? Manusia tidak beribadah. Jiwa raganya runtuh. Contohnya kita bergerak. Gerakan itu mengangkat tubuh. Mendorong semangat, kekuatan. Kalau kita tidak bergerak bagaimana? Ya, semangat kita tidak terdorong. Tubuh kita tidak terangkat, tidak hidup. Jatuh. Nah, itu hukum akibat. Jadi orang-orang di luar agama Islam, kalau ingin masuk Islam, jangan menganggap Islam itu benar. Ya, amal ibadahnya berat. Enggak. Kalau sudah diikuti jadi ringan. Ya. Jadi orang-orang di luar Islam, dia tidak mau masuk agama Islam karena ibadahnya terlalu banyak. Berat. Ibadah itu kan, ya, itu kan sebuah perbuatan yang berfungsi menghidupkan jiwa raga, mengangkat, membentuk. Nah, apabila kita tidak beribadah, kira-kira bagaimana? Nanti jiwa raga kita tidak terbentuk. Kalau saya bertanya kepada orang-orang di luar Islam, gerakan itu berfungsi untuk mengangkat tubuh, memanaskan tubuh. Kalau engkau tidak bergerak, bagaimana? Tubuhmu jatuh. Kan seperti itu. Tuh. Ya, gerakan itu berfungsi meluruskan yang bengkok. Kalau engkau tidak bergerak, yang bengkok tidak bisa diluruskan. Nah, gerakan itu berfungsi untuk memecah kekasaran, mengurai kekasaran menjadi halus. Nah,
Kalau engkau tidak bergerak, tentu engkau tetap jadi kasar. Itu kalau saya bertanya kepada orang-orang di luar Islam. Tuh, ya. Jadi kalau orang-orang di luar agama Islam, dia merasa berat untuk masuk agama Islam, maka dia rugi. Jiwa raganya tidak terbentuk. Ibadah di luar agama Islam, umat agama lain selain Islam, ibadahnya itu kurang lengkap. Itu, tidak penuh. Tuh, apabila gerakannya kurang, ibadahnya kurang. Ibadah itu kan sebuah gerakan, harus bergerak itu ibadah itu. Apabila gerakannya kurang, itu tidak mengangkat jiwa raganya. Apalagi gerakannya tidak sempurna. Itu semuanya harus diperhitungkan. Gerakannya, tata letaknya, waktunya, tempatnya. Itu diperhitungkan. Itu deh. Jadi orang-orang di luar agama Islam, apakah gerakannya itu tepat? Tata cara ibadahnya, waktunya. Itu. Terlalu sedikit gerakannya, terlalu sedikit ibadahnya. Apakah itu mampu menghidupkan, menegakkan? Tidak. Ibadah harus banyak. Contohnya seperti Islam. Sholat itu berfungsi untuk mengangkat, menegakkan. Untuk menopang jiwa raga kita supaya tidak jatuh. Itu sholat. Berbeda dengan puasa. Puasa itu tujuannya meluruskan yang bengkok. Atau berbeda dengan haji. Haji itu tujuannya untuk memperkokoh hati, keimanan. Memperkokoh jiwa raga, itu tujuannya. Berbeda pula dengan sedekah. Sedekah itu melepaskan beban yang memberatkan jiwa raga. Itu berbeda tujuannya, Pak. Setiap ibadah tujuannya berbeda. Bagaimana dengan agama lain? Itu pikirkan. Dikaji. Dihitung. Apa keuntungan yang kita peroleh dari ibadah yang tidak lengkap, ibadah yang kurang, yang tidak sempurna, itu dikaji. Itu saya minta orang-orang yang berada di luar agama Islam, atau orang-orang yang tidak beragama, itu diminta supaya berpikir. Itu berpikir kembali. Itu deh. Jadi itulah yang diperhitungkan. Yang harus diperhatikan itu. Apakah ibadah kita mampu mengangkat jiwa raga, menyempurnakan diri kita? Pikirkan itu. Kenapa itu? Saya berbicara dengan ilmu, dengan dasar hukum ini. Bukan tebak-tebakan ini, bukan menduga-duga. Saya berbicara untuk meluruskan pertumbuhan diri manusia. Dalam ucapan saya tidak pernah menghina yang lain, membenar-benarkan ini, membenarkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, tidak ada. Cuman kita mempertanyakan. Itu yang ada. Mempertanyakan ada. Kalau bagi saya sebenarnya kan tidak penting. Tujuan kita adalah menjelaskan hukum-hukumnya, ketentuannya, menjelaskan hukum syakibatnya. Itu tujuan kita. Benar. Apakah manusia menerima atau tidak menerima? Itu kan terserah manusia. Nah,
Kan nampak ada. Ya. Nah, jadi dengan kaji ini, pikirkanlah kembali. Mana ibadah yang bermanfaat, mana yang tidak. Nah, ya, ada. Apakah umat Islam atau umat di luar Islam? Itu sama-sama berpikir. Ya, nah, itu deh. Apakah ajaran amalan yang kita jalankan menurut agama kita sudah mampu mengangkat jiwa raga kita, membentuk diri kita, menyempurnakan ya diri kita. Nah, itu pikirkan ini. Ya, nah itu. Jadi pembicaraan ini dengan ilmu. Apakah saya berbicara kepada umat Islam atau berbicara kepada umat-umat di luar Islam? Itu saya berbicara dengan ilmu. Dengan hukum. Nah, itu. Ya, jadi. Kenapa ada? Ya, kita akan memasuki zaman akhir atau hari akhirat. Nah, apa yang terjadi di hari akhirat? Di zaman akhir. Nah, ya. Nah, peristiwa akhirat itu berbahaya itu. Untuk menghadapi peristiwa akhirat, manusia harus memiliki jiwa raga yang kokoh, bersih, lurus, sempurna. Nah, kalau tidak, ancamannya adalah neraka. Nah, saya akan menjelaskan itu. Ini. Nah, jadi ini peringatan bagi umat Islam dan umat-umat di luar Islam. Ya, jangan bermain-main dengan ya ancaman neraka, jangan bermain-main dengan ancaman peristiwa akhirat. Ya, nah itu, ya, nah, itu peringatan. Jadi sebelum ancaman itu terjadi, ya, nah, tentu kita harus berusaha membentuk diri, memperbaiki diri dengan menjalankan ibadah yang tepat. Nah, ya, dengan mengikuti ajaran yang tepat, ibadah yang tepat, amalan yang tepat, untuk memperkokoh, ya, untuk membentuk jiwa raga kita sampai sempurna, sehingga kita terhindar dari ancaman neraka, ancaman siksaan neraka. Terhindar dari peristiwa akhirat yang membahayakan diri kita. Nah, jadi itulah yang perlu diperhatikan. Itu dia. Kenapa ada. Ya. Jadi demikian supaya kita perhatikan. Supaya dikaji, supaya dibicarakan, supaya dimusyawarahkan. Oleh umat Islam dan oleh umat-umat di luar Islam. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.